Yang saya hormati, Bapak-Bapak Dewan Juri, yang saya kasihi, teman-teman peserta lomba bertutur bersama guru pendamping, singkatnya para hadirin yang saya kasihi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Paula Atalia Sene. Saya perwakilan dari SDK Marsudirini. Mau tidak dengar cerita saya? Mau. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Putri Bungsu atau Feot Ikun. Nah, begini ceritanya. Seorang raja mempunyai 7 putri yang cantik-cantik dan masih bujang. Putri-putri raja itu biasanya pergi mencari udang di kali atau di sungai. Pada suatu hari teman-teman, putri bungsu yang malang itu tidak mendapat udang. Keenam putri yang lain mendapat udang, sedangkan dia hanya mendapat asam. Setiap kali dia berusaha mencedok udang di dalam air, dia hanya berhasil mencedok asam. Kakak-kakaknya mengolok putri bungsu dengan berkata, "Ih, malu ya tidak mendapatkan udang, padahal engkau sudah berusaha dari tadi." Putri bungsu hanya mengumpulkan asam. Teman-teman, pada saat mereka kembali ke rumah, kakak-kakaknya menikmati udang yang sangat segar. Sedangkan putri bungsu hanya makan asam yang dia kumpulkan itu. Setiap kali dia meminta udang dari kakak-kakaknya, mereka tidak memberikannya, malah mengoloknya dengan berkata, "Kak, minta udangnya, Kak. Saya tidak bisa memakan asam ini. Saya sangat lapar. Minta udangnya sedikit saja." "Apa? Kamu ingin minta udang? Jangan pernah. Jangan meminta udang dari kami, karena engkau hanya mendapatkan asam." Mendengar perkataan itu, putri bungsu terpaksa memakan asam saja, dan sisa asam itu dibersihkan dan disimpan di dalam sebuah sokal, lalu digantungkannya di atas tungku api untuk diasap dan dikeringkan. Pada suatu hari teman-teman, waktu pulang dari kali, putri bungsu menemukan kamarnya penuh dengan sirih, pinang, dan rupa-rupa perhiasan untuk perempuan. Dia sangat kaget melihat semuanya itu. "Hah, siapa yang menaruh semuanya ini? Saya tidak pernah mempunyai barang-barang ini. Kira-kira siapa ya yang menaruh semuanya ini?" Selanjutnya, setiap kali dia pergi ke kali bersama kakak-kakaknya, pasti selalu ada barang mahal tersedia di kamarnya setiap kali dia pulang. Teman-teman, akhirnya dia membuat siasat dengan bersembunyi di bawah tempat tidurnya sewaktu kakak-kakaknya pergi ke kali. Dia ingin mencari tahu, kira-kira siapa ya yang sebenarnya menyiapkan semuanya ini. Beberapa saat kemudian, teman-teman, dia melihat seorang pemuda yang tampan sekali keluar dari dalam sokal yang berisi asap yang dia gantungkan di atas tungku api. Saat pemuda itu sibuk mengatur barang-barang untuk disimpan di kamarnya, serta-merta si putri bungsu keluar dari tempat persembunyiannya dan menyapa laki-laki itu. Kata putri bungsu, "Oh, ternyata kamu yang selama ini menyiapkan semuanya ini. Hari ini saya tangkap engkau, hai sobatku." Sahut pemuda itu, "Saya ingin menikahi kamu."
Putri bungsu menerima lamaran itu karena pemuda itu sangat tampan dan nampaknya kaya serta berwibawa sekali. Keduanya tinggal di dalam kamar dan mulai berpacaran. Saat keenam putri yang lain pulang dari kali, mereka berusaha mencari putri bungsu. Putri bungsu, putri bungsu, kamu di mana? Tetapi putri bungsu menyahut dari dalam kamarnya bahwa dia sedang sakit. Kak, aku sedang sakit. Berilah aku waktu untuk beristirahat. Putri bungsu dan pacarnya terus bersenang-senang di kamarnya yang mewah dan penuh dengan segala sesuatu. Apa yang mereka perlukan selalu tersedia. Beberapa hari kemudian, keenam putri yang lain berusaha melihat ke dalam kamar si putri bungsu. Ternyata teman-teman, putri bungsu sudah dipersunting seorang pemuda yang tampan sekali. Keenam putri yang lain berusaha mendekati putri bungsu guna bersepakat agar mereka bersama-sama menikahi pemuda itu. Tetapi putri bungsu menjawab kalau dia tidak mau. Putri bungsu dan suaminya mulai hidup senang dan tinggal di dalam rumah yang mewah. Mereka tidak perlu bekerja keras lagi. Semuanya diperoleh dengan meminta saja dari asam yang ada di dalam sokal. Beberapa waktu kemudian, putri bungsu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nahak. Kemudian teman-teman, lahir lagi seorang anak perempuan dan diberi nama Bita. Sedangkan keenam putri yang lain harus terus bekerja keras. Mereka harus terus pergi ke kali untuk mencari udang. Maka dari itu teman-teman, mereka merasa iri hati dan cemburu terhadap putri bungsu dan suaminya yang telah hidup mewah dan makmur. Pada saat pemuda itu melamar putri bungsu, dia pernah memberi syarat bahwa keduanya tidak boleh makan asam dan barang-barang asaman lainnya. Hal ini teman-teman diketahui keenam putri yang lain. Saat pemuda itu dan putri bungsu pergi ke pasar, keenam putri yang lain mulai menggosok asam ke semua barang kepunyaan mereka, termasuk makanan. Saat keduanya pulang dari pasar, pemuda itu sudah tahu bahwa ada sesuatu yang kurang beres bagi dirinya. Dia tahu bahwa semua barang kepunyaan mereka telah dinodai asam yang sebenarnya menjadi barang haram bagi mereka. Dia sungguh menyesal karena hidupnya akan rusak dan hancur. Maka dari itu teman-teman, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, istri, serta kedua anaknya. Putri bungsu dan anak-anaknya berusaha mengejarnya dari belakang, bermaksud menghadangnya pergi, tetapi pemuda itu harus tetap berangkat. Setibanya di atas gunung, pemuda itu berhenti dan menancapkan senjatanya ke tanah. Tiba-tiba teman-teman, senjata itu berubah menjadi sebatang pohon asam yang sangat besar. Kemudian dia menggantungkan kelewang dan destarnya. Kemudian kedua benda itu berubah menjadi ranting-ranting asam dan buah-buah asam yang banyak sekali. Lalu pemuda itu naik ke atas pohon dan menyuruh istri serta kedua anaknya untuk pulang ke rumah. Dan teman-teman, pemuda itu yang bernama Manek Sukair atau Putra Asam terus bernyanyi dengan nada yang sedih. Pulanglah hai kekasihku,
bersama kedua buah hati kita ke rumah dan jaga serta besarkan mereka. Sedangkan putri bungsu menangis sambil bernyanyi. Manik Sukair, aku mohon padamu, jangan pergi tinggalkan kami. Biarlah kita hidup bersama-sama untuk selamanya. Aku mohon padamu, Manik Sukair, bagaimana nasib kedua anak kita di masa depan? Mereka masih memerlukan kasih sayang seorang ayah. Tetapi Manik Sukair terus hilang dalam awan bersama dengan pohon asam yang ajaib itu. Demikian cerita putri bungsu atau Feot Ikun. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah sebagai saudara-saudari, hendaknya kita harus saling membantu, tidak boleh mengucilkan satu sama lain berdasarkan alasan apa saja. Orang tidak perlu iri hati terhadap orang yang sudah bernasib baik atau beruntung. Sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang gampang akan hilang dalam sekejap mata dan tidak berbekas apa saja. Sedangkan sesuatu yang diperoleh dengan kerja keras, usaha, dan keringat sendiri adalah sesuatu yang akan bertahan lama. Perkawinan hendaknya didasari dengan cinta kasih, bukan dengan kemewahan atau kekayaan. Karena cinta itu lestari dan bertahan lama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk peserta dengan nomor undian 27. Atas nama Stefania D. Marsudirini. Peserta berikut nomor undian 28.